Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'allahu bid'alil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma halafa lana nalikane sumpah sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sumpah Allah yungfiqa ing yento ora arep aweh infak ing yento ora arep infak sapa Abu Bakar ala mistahin ing atase mistah wa kana ana sapa mistah iku qaribahu kerabate sahabat Abu Bakar li amrin krana perkara ma kang dindine perkara nazala mongko tumurun apa qauluhu dawi Allah taala dawi Allah wala ya'tali ulul fadli wala ya'tal lan ojo nyegah jangan sampai menghalangi nyegah ojo nolak sapa ulul fadli wong-wong kang anduweni leluwian kelebihan minkum saking sira kabeh wasa'ati lan kajembaran keluasan rezeki ayu tu ing yen to aweh sapa ulul fadli ulil qurba ing wong kang anduweni dadi kerabat dadi kerabat ila qolihi tumu kemarin dawe Allah rupane ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum ala tuhibbuna ana ta ora pada seneng sira kabeh ayyaghfira ing yen to ngapura sapa Allah taala lakum maring sira kabeh waqala mongko dawuh sapa Bakar na'am nggih Gusti nuhibbu demen kita zalika mengkono yaghfirallahu lakum cara jawab dawe pangeran. Dulu itu ada peristiwa Nabi itu kalau perang itu kan biasanya dari istri-istri beliau itu terus diundi. Sapa sing undiane metu ya melu ngancani kanjeng Nabi perang. Waktu itu adalah Siti Aisyah. Ketika pulang dari perang, Siti Aisyah itu biasanya wanita-wanita itu dinaikkan unta sendiri. Kuliah tunggangan dewi beronto karena namanya sekeduk. Apa istilahnya? Haudaj sekeduk, tempat duduk yang di atas punggung unta. Nah, suatu ketika rombongan itu pas pulang istirahat. Ketika istirahat, pas berangkat lagi, ternyata Siti Aisyah itu buang hajat atau apa itu, ada perlu itu. Pas itu kemudian kalungnya itu jatuh, jalan menuju tempat buang hajat atau apa jatuh. Akhirnya dicari, karena dicari agak lama, malam. Ternyata pasukan itu, rombongan pasukan itu sudah berangkat. Termasuk Nabi juga sudah berangkat. Jadi yang wanita itu biasanya terus. Ya, akhirnya apa? Ketinggalan. Nah, setelah ketinggalan, akhirnya lama
Udah ketemu kalungnya ketemu. Setelah ketemu itu kan wah pasukan sudah jauh istilahnya. Waktu itu kemudian di belakang ada salah satu pasukan sahabat Nabi itu yang berangkatnya belakangan, namanya Sofwan itu. Nah setelah tahu ada orang bengi-bengi kan, orang jenggereng siapa? Kok wong itu istri Nabi. Artinya beliau ketika tahu itu istri Nabi, kemudian beliau tidak komunikasi. Terus untanya itu didudukkan supaya istri Nabi nanti naik ke atas. Waktu itu untanya sudah berangkat ya, untanya Aisyahnya sudah berangkat karena yang biasa nonton itu mengira Aisyah sudah ada di atas, padahal Aisyah sedang buang hajat tadi. Nah ketika ketinggalan tadi sendirian, itu untanya kemudian untanya Sofwan itu yang kemudian disuruh jerum itu kondodok. Terakhir Sofwan tidak ngomong apa-apa. Terakhirnya Aisyah naik terus dituntun menyusul pasukan perang yang sudah pulang. Nah, ketika sampai tempat dapat menyusul rombongan itu, wah beritanya karena orang Islam itu juga macam-macam orang sing nang bilang dari orang-orang munafik. Akhirnya menyebar gosip. Nah ini hoak-hoak kan itu zaman biyen wis ono. Loh, Aisyah kok karo kae. Wah, akhirnya tersebar berita yang tidak enak-enak, dianggap pacaran karo sahabat Nabi. Akhirnya itu berita itu sangat kuat sampai Nabi sendiri itu tidak berani bicara. Kok sampai sebegitu hebatnya berita bohong waktu itu sampai itu ya. Nabi itu karena Nabi Siti Aisyah kan istri yang muda juga cantik. Tapi Nabi juga punya istri yang cara segi-segi profil wajahnya itu ono sing imbang di antara istri Nabi lagi ana imbang sing padha ayune. Sampai Nabi itu nimbang-nimbang takon harus bojone sing siji itu namanya Zainab. Zainab, monggo kamu gimana? Ada berita begini. Biasanya nak muni bojo wong bojo dadi padha-padha satu bojo kok siji ada masalah kan sogat wae. Pegat saja itu, ceraikan saja kan itu. Karena apa? Menunjukkan berarti ora ono saingane kan gitu. Padha-padha istrinya. Tapi ternyata seorang Zainab itu luar biasa. Jangan-jangan hanya berita yang tidak benar Nabi. Tapi jangan terlalu percaya dengan berita itu. Wow, sangat baik ternyata. Ya, ketika tanya sahabat yang lain juga begitu. Tanya sahabat Ali, piye mungguhmu? Kalau berita ini, jenengan itu kan Nabi. Kulit liyane kan kata. Sampai begitu. Itu artinya kan berita saking kuatnya. Tidak sekedar hoax remehan itu. Di saking desainnya orang-orang munafik itu saking luar biasa. Sampai bapaknya sahabat Abu Bakar itu susah. Sampai Siti Aisyah itu di rumah itu nangis bentiak, udah habis-habis, udah selesai. Berhari-hari itu. Nah, sampai akhirnya Allah membebaskan Siti Aisyah dengan pernyataan Allah bahwa istiadah adalah orang yang baik, orang yang suci, orang yang tidak berbuat suatu hal yang buruk. Baru kemudian Nabi, ya nak Gusti Allah Ta'ala sing dawuh. Nah, di antara orang-orang yang terkena imbasnya berita bohong itu namanya Mistah ini. Mistah ini salah satu saudaranya Abu Bakar. Isi sedulur Abu Bakar, padahal Mistah ini orang tidak punya. Dia yang memberi infak, cara istilahnya yang membiayai kehidupannya itu sahabat Abu Bakar.
Tapi ternyata dia ikut-ikut menyebarkan berita tentang putrinya Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar kan wajar, cara naluri wajar. Anakku mas kasus ini kok dia melu-melu menyebarkan berita bohong. Padahal dia saudara saya yang sebenarnya saya jamin masalah ekonominya. Akhirnya sahabat Bakar kok rada nesu. Wis aku ora arep infak kowe. Aku ora arep jamin kehidupanmu. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga saya. Ya, ternyata Allah yang mengingatkan lagi. Wala ya'tali ulul fadli. Wong sing kecukupan ya aja ngono. Keluargamu ya keluargamu. Masalah urusan dia berbuat buruk itu ya perbuatan sendiri. Tapi kamu tetap harus menyumbang, memberi nafkah padanya. Apakah kamu tidak pengen Allah mengampuni kamu? Wah, akhirnya sahabat Bakar kembali lagi, ya Allah nggih, na'am nuhibbu dzalika nggih, kula pengen tingapura panjenengan Gusti mun kula mboten lajeng masalah Mistah. Yang penting pun diambil sedulur kula jamin banget. Kula malu bantu kehidupannya. Ini luar biasa, Allah sendiri perhatian terhadap sahabat Abu Bakar luar biasa. Ini kasusnya semacam itu. Nah, kita kadang-kadang sok kita kan kalau punya masalah terus gandeng-gandengnya karo liya. Wis dulur iki wah malah dulur kan malah diseri kabeh ora seneng karo bapakne, anak-anake disengiti kabeh. Wong kebablasan. Ada orang kan punya masalah sendiri, urusannya sendiri-sendiri. Makanya ada hadis Nabi menyebutkan di antara doa yang dikabulkan oleh Allah itu doanya orang yang teraniaya. Doaul madlum, orang yang walau karena ada hadisnya, walau karena kafiron, walaupun dia kafir. Loh, orang teraniaya kok walaupun kafir kok dibantu oleh Allah, diterima oleh Allah doanya. Masalah kafirnya itu urusannya dia dengan Allah, tapi masalah penganiayaan urusan antar manusia. Maka kalau dia misalkan berdoa itu nyamari walaupun kafir itu senajan kafir. Nah, ini jadi kita perlu memisahkan lah. Wah kafir dianiaya apa-apa, tidak boleh. Padha-padha manusane kok al-khalqu ya Allah, semua makhluk itu keluarga Allah. Kan makhluk Allah. Tak dadekke kok mau genyek-nyekan. Carane kan. Carane tukang produksi kursi atau meja lah. Itu gawe pirang-pirang. Ana wong ngidak-ngidaki kursi iki. Kan saya juga marah, mungkin sing tak gawe kok mau rusak-rusak, mau nyek-nyek, mau anggap barang yang tidak berarti. Masalah urusan ini kan urusanku, gue tak obong tak apa kan terserah. Jadi sama. Jadi Allah juga begitu. Hamba Allah itu tetap hamba Allah. Itu urusan manusia karena manusia itu sebenarnya utama, sangat luar biasa. Wa ajalan bali sapa Abu Bakar ilal infaqi maring awe infak alaihi ingatase Mistah. Akhirnya sahabat Abu Bakar kembali memberi infak, menjamin kehidupan dari Mistah. Wal aula te kang utang kang luwih utama. Wal aula te kang utama iku ayat yen tetep sapa wong tetap alama ini tingkah karena ono sapa wong iku alaihi netepi ma karena ono sapa wong iku alaihi netepi ma ya mone piye mone ngapi ya tapi fa in amkanahu mongko lamun ngongangake ing wong kongang itu bisa mampu baginya ayazida apa ayazida itu nambahi sapa wong fil ihsanin dalam gawe bagus. Dalam gawe bagus kalau bisa lebih baik. Mujahidan krana araing jihad krana nglawan lin nafsi maring nafsu. Jadi ana wong misalkan tadi gambarannya ada orang setiap harinya
dia ditanggung kehidupannya. Kemudian dia punya masalah. Kemudian akhirnya kembali lagi ditanggung. Nah, nanggung itu kan otomatis, yes, tak biayani meneh kehidupanmu. Kalau bisa lebih baik. Nah, itu artinya, oh tak tanggung terus untung. Nah, biasanya kadang-kadang gitu. Itu berarti kan malah itu kurang baik. Anak sing apik nambahi meneh, tambahi bil ihsan. Dalam rangka apa? Mujahidan karena arep merangi lin nafsi maring nafsu. Di mana-mana yang ada unsur jihadun nafsi itu yang luar biasa. Wa irghaman lan ngrumpungake. Ngrumpungake itu maksudnya merendahkan atau cara wong irong grumpung itu hina. Orang yang hina itu gambarkan sebagai grumpung irong yang grumpung. Artinya menghinakan. Irghaman karena ngrumpungake itu menghinakan li syaitani maring setan. Si setan itu kalah tipu dayanya itu namanya dengan irgham li syaitan. Padha karo orang sholat. Orang sholat itu kita kalau sholat kan digoda dengan diganggu setan sehingga kadang-kadang kita lupa. Wah, sepirang rakaatmu ya. Nah, di dalam tuntunan syarat itu, wong nak sing lali itu disunahke apa? Sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu sebagai jalan keluar kelupaannya itu. Itu padha karo irghaman li syaitan. Cara gampane ngomong setan. Wah, tak ganggu. Nanti lali malah dia sujud sahwi. Wah, kurang ajar. Setannya kan itu. Jadi irghaman setan. Jadi setannya merasa kecewa. Karena sudah diganggu sampai dia lupa rakaatnya, ternyata ada sing kanggo nambeli, sing kanggo jabel kekurangannya itu rupanya apa? Sujud sahwi. Makanya kalau kita sujud sahwi, itu setan menyesal. Wah, udah saya ganggu sampai lupa malah sujud sahwi. Wah, cara kampretnya betul. Betul kampretnya. Ini irghaman li setan. Maka kita sama. Pak Dewi misalkan berbuat sesuatu kesalahan, kita jabel. Aku balali astagfirullah. Nah itu setan penyesal. Wah, biar tak ganggu malah istighfar. Jadi setan macam itu. Jawa dia nggak kalah. Fadzalika mengkono ihsan. Yazidu fil ihsan, ayazida fil ihsan. Nambah kebagusan. Iku maqamus siddiqini, masuk maqamus siddiqina. Maqamus siddiqina maqame derajate pira-pira wong kang temen maqam dalam arti posisi derajat. Bukan maqam itu kuburan. Maqam Ibrahim itu tempat pijakan Nabi Ibrahim. Dekat Ka'bah ini ada tutupi kayak ono petek sikil Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Lho kok iso dekok ngono masa apa ngidak-ngidak ngono. Ya Allah Ta'ala memberikan kemujizatan beliau. Yang delalai sorosik bekas kakinya orang-orang kekasih Allah itu. Dalam rangka Allah untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dulu pernah. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy itu sebetulnya terutama orang-orang Yahudi itu mempersoalkan kanjeng Nabi. Muhammad itu apa tuh? Karena mereka orang Yahudi itu kan orang Yahudi Nasrani Bani Israel itu kan ketika sebelum Nabi Muhammad lahir itu kan yang bayangannya itu adalah dari kaum Bani Israel. Nabi terakhir itu yang ada dalam kitab Taurat Injil. Sebenarnya Nabi penutup, wah seneng deh. Sampai perang mesti wasilah. Ya tastihuna. Jadi mereka kalau perang, ya Allah saya mau perang, saya dengan wasilah dengan Nabi yang akan engkau utus di akhir zaman. Akhirnya mereka setiap perang dengan wasilah Nabi itu menang. Ternyata Nabi ketika diangkat jadi Nabi oleh Allah Ta'ala bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail. Bani Israel kan urutannya kan Nabi Ibrahim punya anak Ismail, cabangnya Ishak, Yakub, dan seterusnya Yahuda dan yang terusnya itu kan yang menurunkan Bani Israel dan yang Bani Ismail
Itu tidak ada nabi, hanya nabi terakhir Nabi Muhammad itu. Sehingga mereka hasud, orang-orang Bani Israel banyak hasud pada Nabi Muhammad. Sehingga menganggap Muhammad itu keturunan sapa? Oh, dia urip di Mekah. Padahal Nabi Isa kan semua keturunannya di Palestina, daerah sana lah. Nah, kemudian ternyata Allah Ta'ala sudah membuat bukti sejarah bahwa mengkono ki mbahmu biyen Ibrahim iki tahu ning bangun Mekah lho. Fihi maqamu Ibrahim, ada makam Ibrahim tempat berpijaknya nenek kakekmu dulu yang pernah dia punya istri yang di situ kemudian menurunkan Nabi Ismail dan kemudian turunannya Nabi Muhammad. Ya di daerah itu Nabi Muhammad yang di Mekah. Itu untuk menunjukkan bukti bahwa Nabi Muhammad dia keturunan keturunan Ibrahim. Sehingga mereka orang-orang Bani Israil tidak bisa berkutik lagi, menganggap Nabi Muhammad itu keturunan sopo toh. Seakan-akan biasanya gitu. Jadi orang-orang semacam itu mesti ada keturunan, ada silsilah yang baik. Orang-orang Allah sembarangan dipilih Gusti Allah, ada nasab-nasab yang baik. Nah ini maka ya perlu, walaupun tidak wajib orang golek wong iki Lihat bojo sing sing rada ana bahasane ya sing apik lah. Wis ora-orane kan wong orang beragama itu berarti nasab apik. Ora dalan sembarangan lewat medsos. Bojone lewat medsos. Sing Instagrame laris sih tak pilih. Wa huwa ta mengkono maqamus siddiqin iku min fadhaili a'malil muqarrabina setengah saking pira-pira utamane pira-pira amale wong-wong kang den cepakake dening Allah taala muqarrabina. Fadilatul afwi kemertelake keutamaane pengapura aweh ampunan memberi ampunan wal ihsani lan gawe bagus. Iklam rasulullah anna ma'nal afwi sak temene maknane ngapura iku ayastahik kaya ento ngehaki sapa wong ayastahik kaya ento ngehaki sapa wong hakon ing hak yang dia namakan mengampuni itu dia punya hak, artinya hak untuk berbuat pembalasan atau berbuat sesuatu. Tetapi fayus kituhu mongko nggukurake sapa wong ing hak. Fayus kituhu mongko nggukurake sapa wong ing hak. Wa yubri'u lan tegese bebasake sapa wong wa yubri'u lan bebasake sapa wong anhu saking hak untuk anhu saking anhu saking wong asal wer saking wong liya anhu anduh saking arti orang yang dikenai hukuman bebasake ming kisosin saking kisos males podo pembalasan imbang al-auhu bil auhu wal aina bil auhu wasinna bis sinni wong dijotos kena balas jotos. Tapi kemudian dia membebaskan serat jotos jenengane afu ngapura. Karena haknya dihilangkan, haknya dilepas. Au min kisosin saking kisos au ghoramatin to nempui tempuan. Tempuan artinya ada orang berbuat sesuatu sehingga orang lain merasa dirugikan, dia wajib mengganti ya. Orang yang itu sudah tidak apa-apa, tidak usah ganti. Itu namanya gharamah, membebaskan dari itu termasuk afu mengampuni. Qala dawuh Allah taala khudil afwa, khudh nyalapa surah al afwa ing pangapura. Wa mulan perintah surah bil urfi kan bagus. Wa arid lan menguwasi lo berpalinglah anil jahilina saing para kang bodho. Qala jauh sapa Allah taala wa qala taala wa antafu aqrabu littaqwa. Wa antafu tayen to ngapura sira kabeh iku aqrabu nyepakake. Kalau kau mengampuni aqrabu nyepakake littaqwa maring takwa. Wa qala jauh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawaddu iku la yazidu ora nambah ya tawaddu. Ora nambah ya tawadhu al-abda ing kawula seorang hamba illa rif'atan kejaba ing keluhuran.
Jadi maksudnya wong sing tawadhu bakal ditambah keluhurannya oleh Allah Ta'ala. Fatawadhu mongko padha tawadhu sira kabeh. Padha tawadhu itu merendah hati. Jadi tawadhu itu bukan suatu kelemahan. Fatawadhu mongko tawadhu sira kabeh yarfa'kum mongko ngangkat sop ing sira kabeh Allahu subhanahu wa ta'ala. Jabe tawadhu. Tawadhu bertawadhulah kalian yarfa'kum mongko ngangkat ing sira kabeh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afu dari ngapura. Wal afu te ngapura iku la yazidu ora nambahi apa aku al abda ing kawula ora nambahi illa izzan kejaba ing kamulyan. Padha ing kemuliaan padha rifah mizan. Secara pribadi orang yang mulia. Fa'fu mongko ngapura sira kabeh yu'izzakum mongko mulyaake ing sira kabeh Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'izzakum ora bentuk fi'il apa bina mudha'af azza dari azza izun. Itu kalau di jazmnya kan jazmnya enggak boleh dimatikan. Nah, matikan ya za'i untuk mengetahui za yang satunya kan apa kan enggak bisa mengetahuinya. Yu'izkum misalkan enggak bisa karena berarti za mesti cita pada za loro azza yu'izzu. Maka za-nya tetap terus diharokati fathah sebagai harokat yang ringan. Yu'izzakum mongko mulyaake sira kabeh sapa Allah Ta'ala. Karena bentuk hurufnya sama. Ndak mereka yu'izkum itu berarti za ilang siji. Padahal jazmnya kudune karena huruf sahih kudune dimatikan bermau yarfa'kum. Berupa karo ain ya aine sing huruf terakhir dimatikan jazme yarfa'kum iki yu'izzakum karena sama-sama za double di belakang maka diharokati fathah ora dibuang za siji ndak diharok nanti sukun kan za ya hilang siji. Wa sadaqatu sedekah iku la tazidu ora nambah sedekah al mala ing bondo. Sedekah tidak menambah harta illa kasrotan kejaba ing akeh. Ada wong sing gelem sedekah ditambah bondone tambah akeh. Fa tasaddaqu mongko sedekah sira kabeh yarhamkum yarhamkum jawab dari bentuk amar tasaddaqu yarhamkum mongko melasi ing sira kabeh Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu akhlaqi ahli dunya utawi utamane akhlaqi ahli dunya wal akhirat lan akhirat. Akhlak ahli dunia dan akhirat yang paling utama iku antasila yen to nambung sira nyambung nepung menyambung sira man ing wong kota aka kang medhot sapa man ing sira. Ini nafsiri dari itu tadi ayat Allah khudil afwa itu khudil afwa wa tu'tiya wa'mur bil urfi wa 'anil jahilin tadi wa tu'tiya lan awe sira man ing wong haramaka kang ngalang-alangi sapa man ing sira wong sing ora tau ngeki tur ora seneng kalau dia diberi itu namanya haramaka. Mulane wong bakhil iku bakhil tingkat-tingkatan, bakhil tingkat rendah ya wong nak dijaluki ra entuk ngono itu bakhil biasa. Bakhil luwih elek meneh ya di samping dhek ora seneng ngeki, ora entuk ya nganjurke wong liya kon wis rasa dhewe kae. Malah dia merovokasi untuk orang lain supaya bakhil itu tingkatnya lebih dhuwur meneh. Bakhil sing luwih enek.
Omongan yang cara Quran. Jadi dia sendiri bakhil dan mengajak untuk berbuat bakhil, itu tambah elek meneh. Nah, ya itu lali ora hafal Quran. Hafal Quran ya lali. Waktu dia lan awe sira man ing wong haramaka kaling-alingi sapa man ing sira tingkate bakhil sing gedhe. Ngaling-aling wis ora tau ngeki tur yo dia selalu menghalangi untuk pemberian orang lain. Wa ta'fu lan ngapura sira aman saking wong dolamaka kang dolim sapa wong ing sira. Ini hadis ini sebenarnya jabarke ayat tadi khulzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi waktu ayat itu datang itu ada sahabat yang tanya pada Nabi. Ono wong ya, sahabat tanya pada sahabat lain, kalau saya Ibnu Abbas. Itu maknanya ayat itu gimana? Wah, tidak tahu. Tak takut kanjeng Nabi. Wah, ini jadi luar biasa. Tidak mudah menjawab, menafsiri, menjabarkan dawuh kanjeng Nabi. Sahabat saja begitu. Padahal kan maknanya kan cetok, khud ngalapo sira al afwa ing ngapura. Kuwi njipuk ngapura. Perintah bagus, mengowo saka wong-wong bodho. Kan kaya-kaya kan sederhana. Tapi ketika ditanya, aku ora ngerti, tak takon kanjeng Nabi sik. Ayo kanjeng Nabi takon, kanjeng Nabi maknane niki napa? Lho kanjeng Nabi dhewe jawab padha. Aku ora ngerti. Tak takon Jibril. Jibril sing anu. Jadi semua itu kan ayat-ayat dari malaikat Jibril, tak kenal malaikat Jibril. Tak orang Jibril ini maknane piye? Wah, kula nggih mboten ngerti kanjeng Nabi. Jibril tugasnya mau ngeter ketok setar-setor. Ora ngerti. Tak takon Gusti Allah yen, oh ya takon. Akhire takon. Oh, mudhun meneh maknane ngeten kanjeng Nabi. Iki jabarane maknane iki. Jadi antasilaman qata'aka wa tu'tiyaman haramaka wa ta'fu amman dalamaka. Itu penjabaran ayat itu. Warawiyalan dan riwayatkan Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Al-Basri termasuk ulama periode tabi'in. Rahimahullah ta'ala annahu sa'atman Imam Hasan Basri iku dakhala mlebu sapa Imam Hasan Basri ala amirin ing atase amir. Karena gubernur pemerintah presiden amire yuridu khale mentokake menyampaikan sapa Hasan Basri lahu maring amir bil afwi kelawan aweh pengapura agar amir tadi mau memberi maaf. Kasusnya orang tahu apakah terhadap Hasan Basri sendiri atau orang lain, Allah alam. Bazakara mengunutur sebal Hasan Imam Hasan. Imam Hasan Basri menyampaikan kisah Yusufah ing kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Muamalan perkara tingkah kejadian peristiwa. Sona kang agawe biiklan mas sapa ikhwatuhu berapa dulure Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf dan apa-apa yang diperlakukan Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya. Apa isinya ma mimbaihim oleh ngedol ikhwah. Mimbaihim nyatane oleh ngedol ikhwah menjual iyahu ing Yusuf. Wa tarhihim lan oleh buang ikhwah. Buang fil jubbi dalam sumur garing. Sumur yang tidak berair, aljub. Tapi sebetulnya yang jual itu anu ya. Yang jual itu yang menemukan, jadi dibuang di sumur, terus ketemu uang, terus dijual murah-murahan. Pangkala mengko dahulu sampai Imam Hasan. Ba'u akhahu ma'ahsanu aba'hu. Ba'u podo adol sapa ikhwah. Ya walaupun yang menjual orang yang menemukan, tapi pada dasarnya podo wae dulure sing ngedol. Karena dia
berperan terjadinya itu. Sama dengan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani pada zaman Nabi itu dipersalahkannya oleh Allah lewat Al-Quran ya seperti kesalahan nenek moyang mereka. Jadi orang-orang Bani Israel zaman Nabi, walaupun yang dikhitabi di dalam Al-Quran itu kan orang-orang Bani Israel pada zaman Nabi kan. Ya ahlal kitab, misalnya wahai ahli kitab. Itu yang dikhitabnya mereka pada zaman Nabi. Tapi oleh Allah mereka dipersalahkan dengan kesalahan yang diperbuat oleh nenek moyang mereka. Zaman Bani Israel, zaman dulu yang awal-awal. Loh, kenapa mereka? Karena walaupun mereka itu generasi belakangan, tapi mereka kan juga dianggap sama oleh Allah Ta'ala dengan Bani Israel zaman dulu. Karena apa? Mereka juga mengiyakan tindakan nenek moyang mereka. Makanya dianggap podo wae. Jadi misalkan biyen dulure ngedol Nabi Yusuf misalkan, memperlakukan buruk Nabi Yusuf. Terus sing didhawuhi pangeran orang Bani Israel zaman sekarang, kowe biyen nglarake nabiku Yusuf. Boleh ndak apa-apa. Lho kok kula wong sing anu mbah-mbah kula. Kowe kan setuju tindakan mbah-mbahmu. Makanya sama dosanya. Jadi makanya sebutkan di sini sebagai jadi mereka apa? Jadi misalkan saudaranya itu dianggap menjual Nabi Yusuf kan mereka yang membuat apa yang membuat perantara terjadinya penjualan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf kan dibuang oleh mereka. Tidak dijual, dibuang. Mau arbatane ra entuk karo kanten dulure, buang dibuang di sumur. Setelah dibuang ditemukan oleh orang lewat, orang yang lewat. Kemudian orang itu kemudian dijual. Jadi yang jual sebenarnya kan bukan saudaranya, tetapi dianggap itu kan dia juga berperan sehingga terjadi Nabi Yusuf dijual dan sebagainya. Bahasanya ba'u akhahum ba'u padha ngedul sapa mono ikhwah. Sapa ikhwatu Yusuf ngedul akhahum ing dulure ikhwah, yakni Nabi Yusuf. Wa ahzalunan padha nyusahake sapa ikhwah. Wa ahzalunan nyusahake sapa ikhwatu Yusuf nyusahake abahum ing bapake ikhwah. Wa zakara lan nutur sapa mengkono Said Imam Hasan nutur menyebutkan juga ing perkara. Laki akan ketemu sapa Nabi Yusuf ya ing ma. Laki akan ketemu sapa Nabi Yusuf ing ma isine ma bayane ma mingkai din nisai sandupaya atau tipu dayane para wong wadon. Tipu dayane para wadon. Jadi kalau cerita Nabi Yusuf apa bojone juragane seneng Nabi Yusuf itu bukan sekedar cerita biasa itu. Jadi saya katakan hoax cerita-cerita bohong itu dari dulu sudah. Jadi kalau orang Nabi Yusuf orang-orang baik, orang-orang yang berarti baik itu kalau orang itu kalau kena berita macam itu kan cara orang tersiksa. Cara kita orang baik misalkan kok diberitakan yang buruk kan hati ini mesti kan loro. Ya, walaupun belum Nabi Yusuf ya seorang tingkatan Nabi dalam mengatasi yang beda, tapi kan setidaknya itu merupakan sesuatu yang sangat tercela. Dianggap orang tidak sekedar habis itu saya wah kayak ono apa pembantu ini senengi juragane malah bangga. saya malah bangga. Diberitakan malah bangga. Jadi saya rela sampai bahasanya beliau, aku nasi uang si urung redan, aku rela di penjara tidak apa-apa. Asal mereka nanti bisa menyadari kesalahannya. Bukan Nabi Yusuf tidak punya niat-niat buruk. Mingkai dini saya saking sandupayane perwadun wa minal habsi lan saking den kunjoro. Maka beliau rela di penjara. Sumakala mengkali dawuh sapa Imam Hasan, ayuhal amiru he rojo, wahai rojo. Amir
Mada ing apa suci sona gawe Allah subhanahu wa taala. Kita tahu dulu Yusuf diperlakukan demikian rupa oleh saudara-saudaranya. Terkena tipu muslihatnya para wanita. Mada sona Allah bi, apa yang diperlakukan Allah pada Nabi Yusuf. Mada ing apa suci sona gawe Allah subhanahu wa taala bi iklan Yusuf. Adalahu minhum. Adalah itu apa itu? Memindahkan daulah, memindahkan kekuasaan, mindahke kekuasaan. Adalah saka daulah. Minhum ing Nabi Yusuf, minhum saking ikhwah. Ternyata kekuasaan, artinya kemampuan, itu Allah pindahkan kepada Nabi Yusuf minhum saking ikhwah. Dulu ketika masih kecil Nabi Yusuf, mereka menguasai Nabi Yusuf, diperlakukan semena-mena. Ketika Nabi Yusuf pada saatnya kemudian diangkat menjadi menteri, bagian apa, menteri ekonomi, bulog, logistik. Nah, kemudian berubah, Nabi Yusuf yang punya kekuasaan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah dzikrahu ing sebutane Nabi Yusuf. Akhir namanya semakin melambung. Wa a'lalan ngluhurake sapa Allah kalimatahu ing kalimane Nabi Yusuf. Wa ja'alahu lan dadake sapa Allah ing Nabi Yusuf ala khazainil ardi ing pira-pira simpenane bumi. Maksudnya ya logistik, bulog ala khazainil ardi. Famada mongko apa suwi-wiji sona gawe sapa Allah. Khina akmala nalikan nyempurnakake sapa Allah lahu maring Nabi Yusuf amro ing perkara Nabi Yusuf. Wa jama'alan ngumpulake sapa Allah lahu maring Nabi Yusuf ahlahu ing ahli Nabi Yusuf. Akhirnya Allah pun memperlakukan saudara-saudaranya, dikumpulkan, dipertemukan. Olah dawuh sapa Nabi Yusuf ketika kemudian itu saudaranya kan mengakui, wallahi wa laqad atharaqallahu alaina. Laqad atharaqallahu alaina, sungguh Allah telah memilih engkau mengalahkan kami. Mereka menyadari, wah memang kowe iki dipilih Gusti Allah, kami semua kalah. Laqad atharaqallahu alaina. Tapi Nabi Yusuf jawabannya gimana? Qala la tasriba, qala la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. La tasriba ora ono meleh-melehake kemujud. Wis ra usah meleh-melehan. Tidak usah saling menyalahkan. La tasriba ora ono meleh-melehake kemujud alaikum sira kabeh al yauma ing dalem iki dina. Yaghfirullahu lakum yaghfir bakal ngapura Allah lakum maring sira kabeh. Wa huwa arhamur rahimin, wa huwa ta'ala iku arhamur rahimin, luwih welas-welas zat kang luwih welas pira-pira kang welas. Allah Maha Penyayang. Fa'afa mongko setelah diceritani gitu, fa'afa mongko ngapura sapa zalikal amiru, mengkono-mengkono amir pimpinan raja. Hanya menyadari, jadi ada ngomongin arah di jeluntrung kayak itu ya. Makanya adanya cara saiki ya pengadilan, pembela itu sebenarnya juga ada pentingnya itu. Karena apa? Untuk mencari apa benar-benar menuju titik kesadaran yang penuh. Kadang-kadang kan misalkan hakim langsung wah beri putusan. Ya, kalau pembela bisa menjabarkan. Ya itu memang sekarang ini kan ono sing ya artinya sih mau jujur ya, kadang-kadang ya pada jujur ya no, pesenan barang berarti hanya untuk untuk memberikan putusan itu setelah membaca pembelaan dari tergugat misalkan,
Akhirnya pertimbangannya macam-macam, akhirnya putusannya menjadi lebih baik. Karena zaman saya kemarin yang itu rusak. Saya punya teman, biar tahu nih kira sih loh. Teman saya itu kuliah. Itu sebelum kuliah dia sudah mau nganggo ijazah SMA menurut. Jadi pegawai panitera ning gone Pengadilan Agama Pemalang sana. Sudah wah ngeri Pak, ngeri. Pengadilan di sini pesen-pesenan. Nanti kadang Pak benar Maulana itu ada cerai ini. Padahal kita pengen cerai ini terus akhirnya main gini model gini terjadi. Malah penak tuh gara nampani. Pegawai urung di bojo gara ngenteni wah wis Pak cerai Pak enggak tampanan. Hanya permainan di lingkungan pengadilan agama dan pengadilan umum benar orang alat ya. Pengadilan agama ya ono kalane mungkin pengadilan agama luwe elek ya, waktu itu ya. Jadi ceritakan toko ya. Karena orang agama kadang-kadang kan orang beragama itu kadang-kadang berani bertindak karena dia punya ngerti resepnya cara wong dosa misalkan ya. Lu wong pinter kok malah kendel dosa. Lah ngerti carane tobat to. Gampangnya ngomong ngono. Lha kok sampean ki cara wong dikiyeke malah nonton dangdutan. Aku kan ngerti carane tobat, bar aku kan wudu kan. Dosaku ilang apa contohnya. Dadi mulo kenapa Kementerian Agama malah kendel berbuat itu salah ngerti caranya tobat. Jadi ini mau nanti mau. Pakola mongko warwiyalan dan diwetake apa ana Ibnu Mas'ud tak temen Ibnu Mas'ud iku surikat den colong lahu kedua Ibnu Mas'ud apa darahimu pira-pira dirham. Uangnya beberapa dirham uangnya Ibnu Mas'ud dicuri. Baja'alu mongko tumandang sapa nas iku yatuna pada undang-undang sapa nas. Alaman ing atase wong akhadha kang njupuk sapa man ing darahim. Mesti goleki menawa. Atau mungkin kok yatuna ya. Pakola mengko dawuh sapa Ibnu Mas'ud lahu maring nas maring wong-wong Allahumma in kana hamalat in kana hamalat hu ala hajatun in kana lamun ana iku hamalat in kana mau kelakuan pemeriksaan soalnya fi'ilnya ono sudah ada fa'ilnya di belakang. Ingkana lamun ono opo kelakuan iku hamalathu utawa gawe fa'ile sarik kena sing nyolong ya. Ingkana lamun ono sapa wong kang nyolong iku hamalathu ngelemake ing sarik ngelemake ing wong sing nyolong ala akhdiha ing entase njupuk darahim apa sing ngelemake hajatun hajat. Ya Allah, kalau yang mendorong pencuri itu mengambil itu karena dia butuh, babarik lahu fiha, babarik maka mugi berkahi panjenengan lahu maring sarik fiha ing dalem darahim. Maksudnya direlake nek memang dia mengambil karena butuh, pun saya ridho dan semoga engkau berkahi dia di dalam harta itu. Tapi wa ingkana ana sapa sarik iku hamalat gelemake ing sarik dorong apa ing sarik apa jiroatun kendel alam dambi ing asase dosa. Kalau dia mencuri karena beraninya melakukan dosa faj'alhu mongko mugi ndadekake panjenengan ing
sarik utawa dosa wae dosa wajal hukum dadiaken panjenengan ing dosa dambu akhirul dunubi ing akhire pira-pira dosane sarik. Kalau dia mengambil karena keberaniannya melakukan dosa mencuri, maka semoga itu menjadi akhir dari dosa-dosanya. Wow, apian kok. Wong apian kaya ngono. Dia tidak mau melihat orang lain sengsara hanya karena sesuatu yang kecil. Tapi bayangke sengsarane ning kono ya masyaallah. Muga-muga kuwi ya dilaknat pangeran. Ya dengar kadang-kadang kelangan ditimbang 1000 nyepatani kabeh wong diomongi warung-warung diomongi disepatani di masyaallah. Kelangan betul Mbak 5.000 kok. 5.000 kok 5.000 kaya sesuatu yang kelangan apa jenggot wong lanang kelangan jenggot. Qala dia sama Muawiyah alaikum bil khilmi wal ikhtimal. Alaikum menetapkan kabeh bil khilmi kan sifat aris wal ikhtimali lan nanggung piloro. Ikhtimal nanggung. Kamu tuh harus siap menjadi orang yang penyabar dan apa ikhtimal tuh gelem dilarani wong. Siap disakiti orang. Ada anak hadis. Mamim muslimin illa lahu jarun illa walahu jarun mu'din. Ora ana wong mukmin kejaba dhek mesti duwe tangga sing nglarakake. Maksudnya ya iso diarani mukmin tenan, dhek nek wis wong iso ngrasake perlakuan buruk dari orang lain. Kok dia nyaman dengan perlakuan buruk orang lain? Oh, mukmin tenan iki. Nah, sik rasa lara ya urung lolos ujian iki, durung mukmin tenanan. Wa idza amkanatkum mongko nalikane mungkinake ing sira kabeh. Amkanatkum ada kesempatan, amkana itu kesempatan. Nyempatake ing sira kabeh apa al fursatu kesempatan. Kesempatan membalas maksudnya. Idza amkanatkum lamun ngongangake ing sira kabeh al fursatu kesempatan. Kalau ada kesempatan buat kamu bisa kamu laksanakan, tapi fa'alaikum mongko netepana sira kabeh bisafhi kelawan aweh ngapura. Bisafhi kelawan ngapura. Walaupun ada kesempatan untuk membalas, tapi ampunilah. Memberilah ampun. Wal ifdolilan aweh kanugrahan. Fadilatur rifqi wallahu a'lam.